Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngetes Evolution X versi 10.5 unofficial pakai kernel 4.19. Artinya ini custom ROM dinamik ya. Untuk Androidnya versinya ini 15 ya, Android 15 ya ini. Untuk Redmi Note 5 Pro, changelognya kayak gini. Tuh ada dalam-dalamnya, ini fitur-fiturnya di dalamnya pokoknya kayak gitu. Terus notice-nya ini yang penting enforcing dan signet ya. Ada versi GAP sama versi vanilla juga. Ini yang aku download versi vanilla ya. Nanti GAPS-nya aku tambahin. Untuk GAPS-nya aku pakai NIGAP yang core ya, yang ini. NIGAP core ARM64 ya, artinya 64 bit. 15 ini adalah versi Android-nya, Android 15. Alasan aku pengen nyoba ini karena aku itu kemarin ngetes pakai kernel Sunex yang baru ya, yang kayak gini. Ini ternyata nggak support, dan aku nyari-nyari kernel yang support kernel Sunex di kernel 4.4 itu nggak ada. Di ROM yang non dinamik itu kan make kernel 4.4 ya, itu aku nggak nemu sama sekali. Udah tak ubek-ubek di Telegram dan tempat lain juga nggak ketemu. Makanya penasaran, aku pengen ganti ke custom ROM ini. Oke, langsung aja kita ganti guys. Langkah awal terutama ini penting banget, kalian wajib bukan wajib sih, ini opsional aja, terserah kalian. Sebaiknya di backup dulu semua data-data yang penting. Untuk backup WA biar nggak login logout, itu aku pakai Swift backup ya, Swift backup kayak gini. Nanti WA nya biar bisa kebuka, nggak perlu login ulang lagi, jadi langsung masuk ke seperti di custom ROM sebelumnya. Langkah pertama kita menuju ke recovery guys ya, kita pilih restart lalu recovery. Oke, udah ada di menu recovery Orange Fog ya. Dan ini Orange Fog-nya bukan Orange Fog dinamik karena masih ada menu sistem dan vendor. Ini kita lakuin kayak gini dulu di clean flash. Kemudian kita bakalan ganti dulu Orange Fog-nya ini ke Orange Fog yang support ROM dinamik ya. Caranya kayak gini, tinggal cari aja Orange Fog-nya. Untuk Orange Fog-nya aku pakai Orange Fog yang ini ya guys ya, yang 419 Dynamic A12. Kita sweep. Untuk format data itu bisa dilakukan terakhir kali aja kalau memang dibutuhkan. Kalau memang nggak butuh format data, biasanya aku nggak format data. Tapi misalkan di format data masih tetap gagal booting ke home screen, kemungkinan ada faktor lain guys nantinya. Oke, habis ini dia bakalan otomatis booting ke Orange Fog yang super dinamik yang barusan kita ganti ini guys. Jadi perhatikan baik-baik sebelum kalian ganti custom ROM. Custom ROM kalian itu termasuk dinamik apa bukan. Kalau misalkan bukan ya kalian bisa pakai Orange Fog atau custom recovery lain yang non dinamik. Tapi kalau misalkan ROM-nya itu dinamik, kalian juga harus pakai custom recovery, entah itu Orange Fog, TWRP, Pitchblade dan sebagainya, harus support dinamik juga kayak gitu. Dan menunya ini beda ya, kalau tadi kan ada sistem vendor, sekarang sistem vendor nggak ada. Ini ciri-ciri Orange Fog yang dinamik guys. Jadi kita sweep lagi bagian ini, dan ini ada merah-merah karena kita berasal atau berawal dari custom ROM yang non dinamik, makanya munculnya ada merah-merahnya kayak gini. Ini pertama dan ini normal guys. Yang penting ini ada storage is not encrypted, artinya kita bisa lanjut. Tapi kalau misalkan ke detect storage is encrypted, artinya kalian harus format data di bagian ini ya. Oke, karena ini tadi not encrypted, tidak terkena encrypt, jadi kita lanjut aja. Selanjutnya kita pilih di bagian menu file, kemudian kita cari letak ROM-nya tadi guys. Jadi ini dia Evolution X15, kita pilih lalu kita sweep. Atau kalian bisa pilih add QW tadi lalu kalian pilih GAPS-nya, tapi aku pilih satu-satu aja, ini kelar lalu aku flash GAPS-nya. Nanti GAPS kelar baru flash file yang lainnya gitu, satu-satu guys, terserah sih mau pilih yang mana. Oke, udah kelar successful ya, ini untuk ROM-nya udah kelar. Selanjutnya kita install GAPS-nya. Kita pilih GAP yang tadi, nih GAP yang core yang untuk Android 15. Kita sweep. Oke, udah kelar lagi, successful ya. Dan di sini sudah down. Langkah terakhir untuk jaga-jaga, biasanya aku install juga disable for encrypt alias DFE yang untuk Android 13 ke atas. Aku biasanya pakai ini guys.
kita sweep. Ini sebentar aja prosesnya. Nah, udah kelar. Kalau udah tinggal di reboot sistem kayak gini. Dan ini keterangannya no OS installed ya. Are you sure you wish to reboot? Ini abaikan aja karena balik lagi aku jelasin kita berasal atau berawal dari ROM non dinamik ke ROM dinamik. Makanya ada muncul no OS kayak gini tuh biasa. Jadi kita paksain aja guys. Lalu tunggu proses bootingnya sampai kelar. Aku sandarin di sini aja. Dan ini muncul logo Evolution ya, yang kayak gini. Kemungkinan besar ini bakalan lolos ke home screen guys. Jadi kayak gitu untuk cara flash custom ROM dari non dinamik ke custom ROM dinamik. Untuk flash custom ROM dari sebaliknya dari dinamik ke non dinamik juga kurang lebih sama, tinggal diganti aja dulu custom recovery orang fognya biar support sama custom ROM-nya guys. Jadi ngikut sama custom ROM yang akan kita flash atau akan kita install kayak gitu guys. Ini tinggal ditunggu aja proses bootingnya sampai kelar. Dan akhirnya bisa sukses ke home screen ya. Welcome to Evolution X kayak gini. Tinggal di setup aja kayak biasa. Nanti bakalan kita bahas dan bakalan kita tes juga penggunaan kernel Sunex apakah bisa di custom ROM ini. Terus terang aku belum pernah nyoba pakai kernel Sunex, jadi next bakalan kita coba pakai di custom ROM ini ya guys ya. Tunggu aja di next video. See you, bye bye. Thank you udah nonton. See you, bye bye.